Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian di rumah? Ya, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang bab larutan. Benar sekali. Apakah di antara kalian ada yang masih ingat apa itu larutan? Ya, larutan adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau lebih, yaitu zat yang sebagai terlarut dan sebagai pelarut. Nah, dari larutan sendiri memiliki ciri-ciri yaitu homogen, stabil, satu fase, dan ukuran partikelnya sangat kecil. Sehingga saat kalian melakukan penyaringan dengan menggunakan saringan ultra yang super tipis, super kecil itu pun masih tidak ada yang tersangkut di saringan tersebut. Jadi ukuran partikelnya sangat kecil. Ya, alhamdulillah ya jika kalian itu masih ingat tentang materi larutan kemarin. Ya, pada hari ini kita akan melakukan pelajaran atau mempelajari tentang asam, basa, dan garam. Dan di sini akan melakukan suatu kegiatan mencampur-campurkan lagi bahan seperti kemarin. Ya, sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada minggu ini. Yaitu yang pertama, kalian dengan percaya dirinya dapat menjelaskan asam, basa, dan garam berdasarkan sifat-sifatnya. Kemudian dengan rasa ingin tahunya, mengidentifikasi berbagai jenis bahan yang ada di sekitar yang bersifat asam, basa, ataupun garam. Kemudian kalian juga dengan rasa ingin tahunya menguji sifat keasaman bahan yang ada di sekitar. Gitu. Nah, untuk mengetahui bahan-bahan yang akan kita uji coba, kita memerlukan yang namanya indikator. Nah, ada dua jenis indikator, yaitu yang biasa kita gunakan adalah kertas lakmus. Nah, kertas lakmus kan itu ada kertas lakmus merah dan juga kertas lakmus biru. Nah, tetapi untuk memperolehnya, kalian biasanya itu harus ke toko kimia terlebih dahulu, karena keadaan kita sekarang ada virus corona, jadi kita tidak bisa membelinya, karena saya berpikir bahwa mungkin di antara kalian ada yang rumahnya jauh dari toko kimia. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan indikator bahan alami. Nah, indikator bahan alaminya itu ada banyak macamnya. Yaitu bukan macam sih, ada banyak contohnya, yaitu contohnya ya, ekstrak kunyit, ekstrak buah manggis, kemudian sari bunga sepatu, sari bunga mawar. Nah, seperti itu. Tapi untuk memperolehnya ada yang susah dan ada yang gampang. Tapi yang paling gampang adalah kunyit. Nah, ini ya. Kunyit, ekstrak kunyit. Jadi kita akan melakukan pengujian bahan-bahan yang di sekitar kita dengan menggunakan kunyit sebagai indikator bahan alaminya. Nah, sebelum kita menguji bahan-bahan yang akan kita uji, kita harus menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Nah, di sini bisa kalian lihat di LKPD kalian. Yang pertama, kalian itu menyiapkan aqua gelas sebanyak 6 buah. Nah, 6 buah itu tujuannya yang pertama itu untuk tempat ekstrak kunyit. Terus yang 5 lainnya itu untuk bahan-bahan yang akan diuji. Kemudian untuk sedotannya kalian membutuhkan 3 buah dan juga gunting. Kenapa saya membutuhkan 3 buah? Karena nantinya ini akan dibagi menjadi 2. Nah, seperti ini. Kemudian kalian gunting. Nah, kalian gunting nanti kan jadi 6 sedotan. Nah, nanti ini jadi fungsinya untuk mengaduk, kemudian untuk menjadi pipet tetes, pengganti pipet tetes. Nah, bagi kalian yang belum tahu pipet tetes itu seperti apa, pipet tetes itu seperti ini. Nah, seperti itu ya. Seperti bagian gambar yang ujungnya merah-merah ini di LKPD kalian. Nah, caranya itu sama, nanti ditutup bagian ujung atasnya
terus bagian ujungnya itu dicelupin. Jadi lebih tepatnya ya, kalian celupin dulu, terus kalian ujungnya ditutup, terus kalian angkat. Nanti pasti ada ekstrak kunyit yang masuk ke bagian dalam si sedotan tersebut. Oke. Nah tadi udah jelasin tentang aqua, sedotan, gunting, terus air biasanya itu nanti digunakan untuk menambahkan di bagian pembuatan ekstrak kunyit dan untuk membuat larutan sabun, garam, gula, gitu ya. Terus sabun itu nanti jadi bahan yang diuji. Buah jeruk diambil ekstraknya, kalian bisa kupas, terus ambil sarinya saja, terus dimasukkan ke gelas nanti ya. Terus juga cuka, ini cuka, terus gula, ini gula, terus ada garam, ini garam, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita menyiapkan alat dan bahannya, kita akan melakukan pembuatan kunyit sebagai bahan indikator kita. Caranya itu cukup gampang. Yang pertama, kalian menyiapkan kunyitnya terlebih dahulu. Kemudian, kalian bisa membersihkannya. Lalu kalian bisa menghaluskan kunyit ini. Kalian bisa menghaluskannya dengan cara menggerus buat kalian yang punya gerusan, atau mungkin bisa digeprek, bahasa geprek gimana ya, ulek gitu, kemudian nanti ditambahkan air, kemudian nanti diaduk-aduk pakai sendok menggunakan sedotan, terus dimasukkan ke gelas, aqua gelas, terus kalian namai ekstrak kunyit di gelas tersebut. Nah, tadi sedotan satu kan udah dipakai, kalian taruh di bagian gelas tadi, jangan dipindah-pindahkan, gitu ya. Jadi khusus satu gelas satu sendok, satu gelas satu sendok, seperti itu. Nah, akhirnya dari kegiatan tadi kita mendapatkan ekstrak kunyit sebagai bahan indikator asam basa dan juga garam. Nah, setelah itu kita bisa melakukan kegiatan untuk menguji asam basa dan garam bahan-bahan yang akan kita uji. Jadi saat kemarin kita membuat larutan gula, akan kita ketahui bahwa gula kemarin itu termasuk ke dalam asam atau basa atau atau bahkan garam. Nah, itu nanti akan kita ketahui setelah melakukan kegiatan uji asam basa menggunakan kunyit ini, ekstrak kunyit ini. Gitu ya. Caranya yang pertama adalah menyiapkan 5 aqua gelas. Kemudian kalian memasukkan masing-masing gelasnya, memasukkan 5 bahan yang berbeda tadi, ada ada garam, gula, cuka, jeruk, sama sabun. Nah, itu masukkan ke masing-masing gelas. Kemudian gelasnya kalian beri nama sesuai dengan isi dari gelas tersebut. Kemudian kalian larutkan dulu untuk yang gula, ditambahkan air kurang lebih 2-3 sendok lagi. Kemudian untuk garamnya kalian larutkan dulu, kira-kira nambahkan 2-3 sendok makan air. Kemudian untuk sabun juga kalian buat cair dulu dengan menambahkan air. Kira-kira 2-3 sendok. Ya berarti sabun yang kalian gunakan itu secukupnya saja. Kemudian kalian aduk-aduk menggunakan sedotan masing-masing. Nah, setelah kalian aduk semuanya, kalian langsung bisa melakukan uji asam basanya, yaitu kalian yang pertama adalah kalian memasukkan sedotannya ke dalam gelas yang ekstrak kunyit. Kalian masukkan, terus ujungnya kalian tutup. Pastikan ya sebelum kalian tutup, ujung sedotan lainnya itu masuk sampai bawah. Kemudian kalian tutup
terus kalian angkat. Nah, itu kan pasti ada ekstrak kunyit yang terjebak di sedotannya. Kemudian nanti kalian buka sedikit-sedikit, nanti kan netes, tes. Nah, seperti itu. Kira-kira setiap bahannya 3-5 tetes, kemudian kalian aduk. Gitu ya. Nah, tuh. Itu dari langkah-langkah kegiatan pengujian asam basa. Kemudian kalian bisa mengisi tabel ini hasilnya. Kemudian kalian bisa foto bagian dokumentasi untuk hasilnya saja. Seperti itu ya. Jadi kalian untuk warna awal, contohnya sabun. Saat kalian tambahkan air, larutan sabun itu warnanya apa? Kalian tulis, misal warnanya putih, tulis putih. Kemudian saat kalian tambahkan 3-5 tetes ekstra kunyit, warnanya berubah apa? Terus berdasarkan perubahan warnanya, ini termasuk ke dalam asam, basa, atau garam gitu. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan bahan-bahan yang lainnya. Silakan kalian uji coba berdasarkan data yang kalian peroleh. Di sini ada keterangan hasil pencampuran bahan dengan indikator. Apabila hasil yang kalian peroleh saat kalian mencampurkan kunyit, ekstrak kunyit dan bahannya warnanya lebih terang dari ekstrak kunyit aslinya, maka hasilnya adalah asam. Apabila warnanya sama, maka kemungkinan itu netral, dan apabila warnanya itu lebih gelap, artinya larutan atau bahan yang kalian uji adalah bersifat basa. Seperti itu. Nah, oke. Setelah kalian melakukan kegiatan ini, jangan lupa untuk memfotokan hasil praktikum kalian. Jangan lupa ya, masing-masing gelasnya diberi nama sesuai dengan isi bahannya. Tadi itu apa? Kemudian kalian foto bagian nama dan juga warna larutannya. Sebisa mungkin jelas ya, agar saya tahu warnanya itu apa dan namanya itu apa. Gitu. Terus bagi kalian yang mengalami kesulitan dalam memasukkan foto di Word ini, silakan untuk mengirim melalui chat WA pribadi saya. Itu aja. Kemudian setelah itu kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan apa yang kalian pelajari dan peroleh dari data di atas, jelaskan sifat asam, basa, dan garam yang dilihat dari percampuran bahan-bahan di atas dengan ekstrak kunyitnya. Maksudnya ini, kalian setelah melakukan praktikum ini, saat kalian menambahkan kunyit, kemudian warnanya berubah menjadi, contoh, warnanya berubah menjadi lebih terang. Artinya, saat melakukan, ya kalian bikin kata-katanya sendiri. Nanti kalau saya jawab ya saya yang mengerjakan tuh. Ya, selanjutnya kalian bisa menjawab atau menggolongkan bahan-bahan yang kalian gunakan ke dalam asam atau basa ataupun garam. Nah, gitu ya. Silakan kalian melakukan praktikum mandiri kalian di rumah masing-masing. Jangan lupa dikumpulkan sebelum jam 13.30 seperti biasa. Oke, oke. Nah, kemudian untuk acara selanjutnya kalian mengerjakan LKPD. Kalian melakukan praktikum kalian dengan dasar LKPD-nya. Silakan kalian bisa melakukannya dengan langkah-langkah yang telah saya berikan di sini. Seperti itu ya. Kalian bisa melakukan praktikum dengan orang-orang yang kalian sayangi, nggak apa-apa. Bisa praktikum sama orang tua kalian, kakak kalian, adik kalian, atau mungkin yang punya gitu pacar atau apa bisa bareng nggak apa-apa. Asal tujuannya itu untuk belajar ya, praktikum nggak apa-apa. Asal tujuannya baik. Terus jangan lupa untuk membersihkan tempat praktikum kalian lagi. Oke? Oke. Nah, sampai jumpa nanti lagi. Saya rasa untuk video materi ini cukup.
jangan lupa untuk dikumpulkan sebelum jam 13.30. Terima kasih, mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam tutur kata ataupun tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.